Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'du. Kali ini kita akan membahas orang yang pernah lama sekali saya bahas itu. Ya, namanya Abah Setu. Saya tidak tahu nama aslinya siapa, cuman yang terkenalnya memang itu. Dan bulan Ramadan ini yang bersangkutan ini malah makin banyak berseliweran di YouTube ini. Saya sudah membahasnya sekitar mungkin ya hampir setahun yang lalu. Kalau 8 atau 9 bulan. Kita katakanlah setahun yang lalu ya. Itu sudah membahasnya dan videonya itu sampai sekarang masih banyak ditonton. Bahasa tuh itu sama Mbak Awas yang nonton ratusan ribu tuh. Terkhusus pada yang Abah Setu, ini banyak orang tidak terima ya dari atas kritikan saya terhadap yang bersangkutan terhadap Abah Setu. Ini saya mau menegaskan saja sekali lagi ya bahwa yang bersangkutan ini orang sesat, pemikirannya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dan Anda yang mengikutinya itu sama-sama sesatnya. Terus jangan katakan so toleran begitu ya. Ini ada khilaf, ini masalah agama bisa berbeda pendapat. Di dalam agama itu tidak semua perbedaan pendapat itu bisa diakomodir. Dan saya sudah membahas itu panjang lebar begitu ya. Kalau khilaf-khilaf yang atau perbedaan-perbedaan pendapat yang nanti dikatakan kebanyakannya oleh Abah Setu begitu, atau sebelumnya itu yang sudah wafat, sudah meninggal itu ya Buya Syakur, itu bukan khilaf-khilaf yang bisa diambil pendapatnya. Itu adalah hasil pola pikir sendiri yang tidak ada istinad kepada para ulama, tidak ada ketersambungan kepada para ulama. Jadi memahami agama itu sulit, itu membutuhkan kepada alat, dan orang-orang yang tidak memiliki alatnya untuk memahami agama, mereka tidak memiliki hak untuk berbicara atas nama mereka sendiri. Saya katakan sekali lagi ya. Nah, nanti kalau misalkan Anda kekeh mau seperti itu tidak apa-apa. Cuman saya mau bacakan ini saja dulu nih. Ada surah Al-Baqarah ayat 166 ya. Bunyinya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina taba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ingatlah engkau hai Nabi, tatkala orang-orang yang tabarro'a berlepas tangan, siapa orang-orang yang diikuti dari orang-orang yang mengikuti, dalam keadaan mereka itu sedang melihat adab. Jadi di yaumil kiamah itu akan ada orang-orang yang diadab, dan saat suasana genting seperti itu kan ada pengikut, ada yang diikuti nih di dunia nih. Nah, orang-orang yang diikuti itu diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat. Nah, mereka pada kabur, tidak mau bertanggung jawab. Tatkala mereka itu diikuti oleh orang-orang yang mengikuti mereka di dunia. Nah, saya tidak mau mengklaim dulu ya itu adalah Abah Setu dan pengikutnya misalkan, atau Abah Awas dan pengikutnya. Saya tidak mau mengklaim itu dulu. Cuman yang jelas ini pasti terjadi. Ya, ini pasti terjadi, itu yang jelas. Pertanyaannya nanti, apakah orang yang kita ikuti itu akan kabur nanti di yaumil kiamah saat kita minta pertanggungjawaban mereka atas pemahaman dan amal yang kita lakukan di dunia? Itu jadi permasalahan. Makanya kenapa saya tuh, kalau ada yang banyak yang nanya ya, mungkin nanti bisa dibahas tersendiri ya, kenapa saya pindah dari Muhammadiyah ke Nahdlatul Ulama. Itu diantaranya itu, orang-orang yang ada di Muhammadiyah itu, yang ditarjihnya itu orang-orang yang tidak bisa diikuti. Dan saya mempertanggungjawabkan perkataan saya ini dari dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan mau diperpanjang permasalahan ini, ayo. Cuma kita belum mau mempermasalahkan itu. Kita akan mempermasalahkan Abah Setu dulu. Ini perkataannya sudah lama dan yang menonton itu banyak. Judul videonya itu Puncak Makrifat adalah Murtad. Nah, saya tidak mau terjebak dulu dengan judulnya. Kita akan lihat saja apakah di dalam videonya itu ada yang menyatakan demikian atau tidak. Kita saksikan saja langsung ini ya. Abah Setu. Ini saya bilang kemarin Abah Cilok karena dia itu suka punya analogi-analogi yang tidak jami gitu ya. Itu kias ma'al farik tuh. Siapa Abah Setu ini? Kita saksikan saja. Teman-teman merasa terhormat sekali siang hari ini bisa kedatangan Abah Setu. Ya, terima kasih banyak ya, Bah ya. Alhamdulillah. Ya. Sudah meluangkan waktunya di Ngaji Roso.
Sebuah Demi Mas penghormatan. Hendra. Sebentar, ini channel Ngaji Roso itu yang suka mewawancarai si siapa Abu Marlo juga. Jadi orang-orang yang tidak kredibel di dalam Islam itu di Ngaji Roso tuh kumpulnya itu. Dan celakanya orang yang menonton banyak karena memang yang menontonnya tidak memiliki kapasitas di dalam berpikir secara ilmiah di dalam agama gitu. Dan saya harus mengatakan hal itu dan saya mempertanggungjawabkan perkataan ini. Dan beberapa waktu yang lalu, yaitu beberapa bulan yang lalu, saya tuh pernah ngajak Abbas Setu di debat, bukan nggak datang, tidak mau menanggapi begitu ya. Dan saya menghubungi juga siapanya, mungkin sekretarisnya atau siapanya, itu juga nggak mau menanggapi juga. Ya dalam pengertian berarti ada sesuatu di situ. Sesuatunya apa saya tidak tahu. Favorit saya. Aduh, Abah, kita semuanya udah tahu ya, Abah Ya. ini berani banget dalam memberikan perspektifnya di media sosial gitu ya. Iya. Kita akan mulai dari sini, Bah. Jadi nanti kita kan tahu ya, kalau di dalam Islam itu ada tingkatan-tingkatan, ada Betul. syariat, Tarekat. thariqat, hakikat, ma'rifat gitu ya, Bah ya. Yang jadi persoalan nih, Bah. Sebentar ya, itu dari awal sudah salah. Di dalam Islam ada tingkatan, hakikat, toriko, syariat begitu. Itu bukan tingkatan, Bang. Itu mah pembagian ilmu biasa saja. Tadinya itu satu ilmunya itu. Cuman karena dia memang terlalu luas dan harus ada tadarruj, harus ada tangga di dalam di dalam mempelajarinya dan di dalam mengamalkannya, maka kita ini membagi-bagi. Itu sama saja seperti ilmu pengetahuan alam. Pada akhirnya nanti ada fisika, ada kimia, kemudian ada biologi begitu. Itu bukan karena tingkatan-tingkatan, bukan. Itu karena memang fokus pembahasannya juga berbeda dan di dalam satu permasalahan tertentu dia ada irisan-irisannya. Jadi enggak seperti itu tingkatan, ini tingkatan tinggi sudah berhakikat, yang mana kalau mancing aja sholat. Enggak seperti itu. Ini kebiasaan orang-orang yang ngomong-ngomongnya itu tanpa pengetahuan agama seperti Abbas Setu dan siapa tadi, Hendra ini yang menjadi pewawancara, mungkin yang namanya kalau tidak salah tadi Hendra tadi itu. Kita terusin dulu. Katanya yang lagi rame tuh, kalau sudah sampai di ma'rifat tuh ujung-ujungnya murtad katanya. Oh Bah. iya. Iya kan? Murni tauhid. Murni tauhid. Tapi Nah ini nanti permasalahan, makanya katakan tadi tidak mau terjebak sama judul ya. Cuma katakan murni tauhid tadi. Nah murni tauhid ini murni tauhidnya si Abbas itu kemana? Karena dari pembicaraannya Abbas Setu ini ya, si Setu kalau saya mau bilang, kalau di dalam pikiran mah nggak ada tua nggak ada muda begitu ya. Orang kayak gini kayaknya Jurumi aja nggak hatam kayaknya itu. Jadi masih lebih muda daripada saya. Maaf kata gitu ya. Ini ilmu saya itu ratusan tahun, ilmu ratusan tahun. Maaf kata, ini saya ngomong nisbahnya kepada si Setu ya, bukan kepada anda yang menonton, yang mungkin banyak juga yang lebih alim daripada saya. Saya ngomong sama si Setu aja. Dia itu urusan kayak nahwu balaghah itu nggak pernah keluar dari mulutnya. Gak pernah keluar. Nanti pun kalau ada dia salah paham gitu, nanti bakal keluar beberapa masail gitu. Baca Qurannya juga acak-acakan yang bersangkutan ini. Jadi si Setu saja saya bilangnya ya. Nah si Setu ini perkataannya itu ngawur. Yang saya lihat dari banyak sekali perkataannya itu yang bersangkutan ini madhabnya. Kalau kita lihat di dalam kitab-kitab akidah, kitab-kitab kalam itu adalah Batiniyah itu. tataran realitas gitu, kita melihat gitu beberapa guru-guru tasawuf ya, Bah ya. Iya. Mungkin kalau pas dia lagi ngomong di YouTube dan lain sebagainya, atau kemudian lagi di masjid sama jamaahnya rajin sholat, Bah. Iya. Tapi kalau pas di rumah ya, kenyataannya nih, Bah, memang banyak yang nggak sholat secara Iya. zahir ya, Bah. Tahu ya. saya tahu Nah, itu. kita pengen tahu, Bah, bagaimana pandangan Abah tentang memahami ini ya, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, hingga tadi ya, yang terakhir tadi ya. Betul, betul. Gimana, Bah? Terus sebentar, ini pertanyaannya juga aneh kok, malah ketawa begitu. Orang kalau di hadapan muridnya sholat, tapi kalau di rumahnya nggak sholat. Kata si Setu tuh, ya tahu, saya tahu. Kita belum tahu bagaimana dia menghukumi ya. Cuman maksud taunya itu kan dia katakan itu guru tasawuf. Kalau sedari awal saya katakan ini bukan guru tasawuf, itu mah guru setan yang kayak gitu mah. Kalau dia itu meninggalkan sholat karena sengaja, itu karena dua permasalahannya itu. Satu, karena dia malas, atau dua, karena tidak yakin terhadap
kewajiban itu sholat. Kalau dia secara sengaja begitu ya. Kalau dia tidak yakin atas kewajiban sholat, maka dia murtad. Kalau dia malas, maka dia berdosa besar. Dan itu berhak jadi keluar dari hayawan muhtaram itu. Ini bukan permasalahan, oh ilmu kamu baru sampai situ. Bukan, saya itu sudah, kamu mau kitab apa sih? Kamu mau baca pemikiran filsafatnya siapa? Kamu mau saya itu membahas pemikiran tasawufnya siapa? Ya bisa saya itu paham. Yang diomongin sama si Setu ini itu salah. Kita saksikan ya, ini bagaimana menanggapi perkataan-perkataannya nih. Ya, baik Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pertama tentu Abah mengucapkan terima kasih atas ruang dan waktu. Syariatnya adalah Mas Hendra, hakikatnya Allah. Tadi semua. Nah, inilah sesungguhnya adalah Sebenarnya dari semua syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Sebetulnya membicarakan tubuh kita sendiri. Pada saat waktu kita diciptakan oleh Tuhan. Ada tubuh, ada jasad, ada hati, ada ruh, ada sir. Secara tanajul, kita itu kan datang dari Allah. Selalu orang bilang bahasanya sih ngerti, tapi hakikatnya nggak ngerti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillah itu kita milik Allah. Kita berasal dari Allah. Wa inna dan semua yang berasal dari Allah itu ilaihi, kepada Allah lah roji'un akan kembali. Maka pada dasarnya ini mungkin agak sedikit mundur belakang Mas Hendra bisa. Ya, pada saat Allah kan bicara dalam Al-Quran. Sebentar ya, ini memberikan waham yang tidak jelas. Inilah perkataan-perkataan seperti ini. Kenapa dia itu ramai dan kenapa dia itu banyak banyak yang menonton dan banyak yang suka. Karena perkataannya itu ambigu. Dia itu tidak menjelaskan, misalkan tadi ya. Ini adalah kalau kita kembali kepada penciptaan diri kita, itu kan ada ruhnya, ada kolbunya, ada tajalli dan lain sebagainya. Dia itu cuma ngucapin istilah-istilah yang dia sendiri, saya yakin ya. Saya yakin 100% lah. Dia sendiri tidak tahu maksudnya apa. Karena dia tidak pernah menjelaskan itu, cuma ngomong-ngomongin aja istilah-istilah tadi itu istilah-istilah yang yang maksud sebetulnya di dalam ilmu tasawuf itu. Imam Ghazali menjelaskannya dengan sangat panjang lebar dan setiap ahli tasawuf punya penjelasannya masing-masing, tetapi Imam Ghazali punya penjelasan yang amat sangat bagus. Kita tidak akan masuk ke situ ya, karena dia yang ngomonginnya tuh. Kemudian tatkala mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ini yang saya katakan juga sekali lagi menjadi waham yang sangat buruk begitu bagi orang-orang yang mendengarkan, karena dia mengatakan bahwa kita ini milik Allah, kita berasal dari Allah. Begini ya, kalau satu-satu kita ini mau bahas apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu lamnya itu kan lil milki itu. Kita itu milik Allah. Yang milik Allah itu bukan dirinya. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah kita itu akan kembali. Itu kepada apa? Kepada ahkamnya, kepada hukum-hukumnya. Nah, si Setu ini dia itu suka memberikan waham sangkaan kepada orang-orang yang mendengarkan bahwa asal kita itu dari Allah. Jadi Allah itu seperti mata air yang mana itu adalah asal kita. Yang mana kita itu sekarang seperti sedang keluar dari laut menjadi hujan begitu ya. Jadi kita ditarik dari lautan itu adalah misalkan itu misilnya seperti Allah Subhanahu wa taala, ditarik kita itu oleh awan, kemudian kita itu sedang dihujankan di yang lain-lain yang mana pada hakikatnya kita itu adalah lautan itu dan kita sedang keluar dari lautan itu, tapi pada suatu waktu kita akan kembali kepada lautan itu. Itu seperti itu namanya wahdatul wujud. Wahdatul wujud yang seperti itu haram. Hukum mengiktikodinya, mentamsilkannya pun haram. Karena tidak demikian itu. Dan yang punya itikod seperti itu murtad, kafir. Saya mau kasih tahu saja ini, kasihan sama yang dengar kalian itu, kasihan yang mendengarkan dan mengiyakan kepada perkataan sesuatu atau kepada waham, pemberian iham, dikatakan begitu ya kalau di dalam kitab-kitab itu pemberian sangkaan salah kepada orang-orang yang mendengarkannya. Itu bisa murtad, kafir. Nah, jangan sampai seperti tadi yang dikatakan ittabarra alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Jangan sampai nanti di akhirat itu orang-orang yang diikuti itu malah kabur ketika dimintai pertanggungjawabannya atas apa-apa yang diucapkan. Karena orang misal si Setu ini, jangankan perkataannya jangankan di akhirat, di dunia pun si Setu ini tidak mau dipintai pertanggungjawabannya. Kita pintakan dari mana dia punya kesimpulan seperti ini, misalkan tadi di dalam mengucapkan kalimat-kalimat sebenarnya kalau kita kembali bla 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 begitu ya.
Itu sudah kebaca kok kemana larinya. Jangankan di akhirat, di dunia saja orang seperti ini tidak mau dipintai pertanggungjawabannya. Dan saya sudah membuktikan hal itu. Kasihan kepada yang dengar. Dia itu dari awal ingin wujud, ingin dikenali. Tadi maka dia katakan hal ata alal insan hinu minad dahri lam yakun syai'a madhkura. Telah datang satu masa, satu waktu yang mana insan itu belum bisa disebut apa-apa. Allah pun, Tuhan yang bernama Allah, belum punya nama Allah. Maka disitulah Allah tajalli dalam surat An-Nur, Allahu nurus samawati wal ar. Maka seolah-olah dari situlah kisah manusia ini ada. Dia yang ingin tajalli. Maka kalau Abah sering sampaikan bahwa makhluk ini semuanya hanya tajalli dari Allah. Abah suka mengumpamakan seperti gelas kaca dengan kaca. Seperti asbak kayu dengan kayu. Seperti cilok dengan aci. Yang saya terakhir bikin video itu seperti cilok dengan aci. Itu jadi satu hakikat kita itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Asbak kayu dengan kayu. Itu satu hakikat kita. Itu pikirannya si setu. Minimalnya itulah zahir yang kita dengar, atau itulah waham yang akan terdengar oleh orang-orang yang mendengarkan. Ya, dan bagi orang bodoh mendengarkan perkataan seperti ini nikmatnya luar biasa. Saya tahu dari mana? Karena saya pernah jadi ngikut pemahaman-pemahaman kayak gini. Itu pemahaman liar yang kita itu nikmat saja punya pemahaman seperti ini, karena tidak ada akuntabilitas. Kita itu tidak harus menjelaskan apapun kepada siapapun. Tahu-tahu mati kafir, coba bagaimana? Al-Quran itu adalah Allah bicara ja'ilun, menjadi, bukan khalaqa. Tuh, coba lihat. Kalau misalnya tukang kursi ini berpisah sama tukang kursi. Tapi Allah di dalam penciptaannya adalah selalu dia yang menjadi, maka tak ada yang keterpisahan dengan dirinya. Dialah sang kehadiran. Maka sekarang sudah berkembang tentang kuantum. Tuh, ini ngomong apa orang? Ini kalau di dalam paper gitu ya, ini permasalahan belum selesai, belum ditarik kesimpulannya apa. Itu kemudian sudah loncat lagi kepada permasalahan yang lain. Orang yang dengar itu cuman gini aja, bengong aja, dengerin dan pura-pura paham dan seperti mengikuti apa yang dikatakan oleh si setu. Padahal tatkala kamu mendengarkan orang-orang seperti ini, kamu tidak mendapatkan pengetahuan apapun selain kamu itu hanya menguatkan sangkaan yang sebelumnya sudah ada di dalam diri kamu sebelum kamu itu mendengarkan orang macam si setu ini. Ini saya mau buka saja beberapa persoalan tadi ya di bawah Al-Quran. Misalkan, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya ini menjadi. Ja'ilun itu bukan menjadi setu, dia itu menjadikan memakai isim fa'il dalam pengertian bahwa Allah Subhanahu wa taala itu belum pernah berubah pikiran. Memang Nabi Adam itu sedari awal dia itu diciptakan untuk dijadikan khalifah di muka bumi. Dan nanti itu akan menjadi penafsiran di dalam tafsir bahwa dari inni ja'ilun fil ardi khalifah, kalau ditanya apa yang menyebabkan Nabi Adam itu diturunkan ke bumi. Satu, apakah dia itu takdir Allah sedari awal atau itu adalah kesalahan Nabi Adam? Kita katakan demikian dulu ya, meskipun pembicaranya panjang nanti. Apakah itu kesalahan Nabi Adam? Maka jawabannya adalah kesalahan Nabi Adam itu di dalam memakan buah khuldi itu tidak ada urusannya sama sekali dengan Nabi Adam turun ke muka bumi, tidak ada. Karena Allah sedari awal juga sudah mengatakan ini ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, kalau pikirannya siapa setu ini nggak ke situ, pikirannya si setu ini ja'ilun itu saya menjadi. Jadi tidak pernah, Allah itu tidak pernah lepas sama kita. Jadi sebagaimana kalau tukang kayu ya sama kayunya itu berpisah, tapi kalau Allah mah kayu sama asbaknya, cilok sama acinya. Itu pikirannya siapa setu? Didengarkan sama kamu ya orang-orang yang pesantren enggak, ngaji tafsir kagak, bahasa Arab enggak tahu, ilmu akidah acak-acakan, kemudian manggut-manggut ya iya kafir kamu itu kafir. Nah, kok mudah sekali mengkafirkan orang? Bukan mudah sekali mengkafirkan orang, memang orang itu ada yang kafir ada yang enggak, dan yang seperti ini itikadnya jelas kafir. Begitu ya, bukan masalah mudah mengkafirkan. Karena kalau memang misalkan seperti orang misalkan ya sujud ke patung, udah jelas kafir itu. Mau gimana? Kalau ada orang sujud ke patung, apakah kita tidak mau mengatakan itu kafir? Udah jelas dia kafir kok. Kemudian ada orang punya itikad Nabi Isa itu
anak Allah, jelas dia kafir kok. Bukan mudah mengkafirkan, memang demikian. Kalau ada yang punya itikad Allah itu menjadi begitu ya, di dalam makhluk itu menyatu, ikhtilat, bersatu dengan Allah, bersatu dengan makhluk, atau kita itu bagian daripada zat Allah, atau bagian daripada zat Allah yang terpecah, sebagaimana diwahamkan oleh si setu ini, cilok sama ajinya, asbak sama kayunya, itu kafir begitu. Ini bukan masalah mudah mengkafirkan. Saya kasihan saja sama orang-orang yang mendengarkan. Ini banyak yang dengerin, 400.000 lebih begitu ya. Makanya kalau Anda punya punya teman-teman yang suka dengerin orang macam si Setu, kemudian orang macam siapa itu yang sudah mati itu, Sakur ya Bu ya, Sakur. Itu bagikan video-video seperti ini biar mereka yang minimalnya ngambek. Minimalnya marah. Karena itu yang terjadi di komentar saya tuh, marah-marah. Orang Barat sudah mengerti bagaimana menghadirkan rasa Tuhan. Tadi semua kalau orang kita, orang syariat masih semua, Tuhannya itu di ayah-ayah lah. Entah di mana, di langit ketujuhkah, di mana gitu. Maka pengertian doanya sudah berbeda antara orang syariat dengan orang hakikat. Kalau orang syariat kan doa itu meminta, karena dia nggak tahu di mana Tuhannya itu, yang bernama Allah itu. Seperti gelas kaca mencari Tuhannya, dia nggak tahu kaca itulah Tuhannya. Bahkan dia tidak ada tanpa wujudnya si kaca itu. Dia sudah ada kaca sebelum bahkan gelas kaca. Maka disinilah ada bahasa secara tanajul. Kalau mereka para ahli ma'rifat, Mas Hendra, dari Syaidatul Sanggul. Sebentar ya. Tadi ya ada bahasa juga belum terbahas sama saya. Pak, dari sejak Allah belum bernama dengan Allah, dengan nama Allah gitu loh. Allah itu bernama dengan nama Allah qadiman. Itu Allah itu minimalnya fi ilmihi, di dalam ilmunya Allah. Memang kalau misalkan nama Allah secara lafaz Allah hadis, cuman Allah tasmiyah bernama dengan Allah itu qadim. Nah, masa qadiman Allah itu tidak bernama, kemudian ismullah dalam pengertian itu ya lafaz itu hadis. Ini orang kan nggak ngerti ilmu kalam, udah mau coba-coba masuk ke dalam permasalahan seperti itu, pada akhirnya ya salah pola pikirnya. Kemudian tadi kan orang kalau dalam makom syariat berdoa itu kan meminta. Kalau dalam makom hakikat kan tidak begitu ya. Itu kan sudah kaca itu mencari Tuhannya. Gelas kaca, padahal Tuhannya itu ya kacanya itu sendiri. Dia dalam keadaan sebagai gelas, dia tidak sadar bahwa dia itu adalah kaca, karena dia itu sadarnya gelas. Coba kalau dia itu bisa melihat dari atas, maka dia akan tahu bahwa dia itu adalah kacanya. Kan begitu kan? Itu kan alegori-alegori yang dibikinkan oleh kalau mau agak gaya sedikit begitu ya, itu kan oleh para filsuf-filsuf yang tidak selesai juga di dalam pencarian mereka begitu. Itu seperti ada burung pipit ingin bertemu dengan burung gagak, atau burung pipit ingin bertemu dengan burung elang, yang ternyata tatkala suatu hari bertemu, burung pipit itu adalah burung elang itu sendiri, karena ternyata burung pipit itu dia bukan burung pipit, tetapi dia adalah burung elang yang selalu bergaul dengan burung pipit. Itu kan perkataan apa seperti itu? Kamu nggak bakalan jadi ulama cuma ngomong-ngomong seperti itu, nggak bakalan ya. Nah, ini permasalahan begitu. Sudah jelas madhabnya si Setu ini, dia madhab wahdatul wujud yang ikhtilat. Ya, ikhtilat itu kita mungkin tidak mengatakan bahwa Allah itu hulul ya. Kalau Allah hulul itu berarti Allahnya satu, nanti cuman Allah itu berada pada dirinya orang yang arif billah gitu. Itu hululiyah itu. Yang seperti itu di kita mungkin tidak ada ya, mungkin tidak ada. Cuman kalau misalkan ada yang Allah itu halun fil jawahir ya. Allah itu menetap pada jawahir itu dalam pengertian pada seluruh jawhar, pada seluruh perkara yang ada. Allah itu menetap di situ, halun di situ. Itu mungkin dekat-dekat tuh si Setu itu ke situ. Ya. Karena pada hakikatnya kita itu hanyalah perubahan wujud begitu. Dari yang disebut tadi dengan bahasa apa? Tajalli. Nah, kecuali kalau kita itu tidak mau memakai itu. Terus bukan begitu kok maksudnya. Kalau bukan begitu maksudnya, hilangkan waham itu. Karena bukan satu dua. Saya kenal beberapa orang yang punya pemikiran sama kayak si Setu ini, dan apa yang saya katakan tadi itu diiktiraf oleh mereka, diakui oleh mereka, hasil mendengar dari siapa? Dari perbincangan si Setu sama perbincangan orang-orang kayak si Saiful Karim. Orang-orang kayak gitu. Nih coba katanya mau gimana larinya itu? Ada tanazul dari perkataan orang-orang yang arif billah. Ustaz Banjari, Syamar Khotib Sambas.
termasuk Tuhan Syabdul Qadir, merumuskan manusia itu datang dengan 7 lapis alam, 7 lapis kesadaran tadi semua. Maka disebut dengan alam tahdiyah. Itu alam lata'in, alam kosong. Dia belum bisa disebut, belum punya nama, belum punya apa-apa. Maka dia tajalilah dari alam zat ke alam sifat. Tuh. Dari ke alam ahadiyah ke alam wahdah. Terus ke bawah ke alam asma, ke alam af'al. Maka ada 2 af'al Allah di sana. Pertama menciptakan bumi ini, dia tajali menjadi isi alam ini. Dan yang kedua adalah khalifahnya manusia. Tadi adalah khalifah, yang kedua adalah kita manusia. Barulah turun ke alam misal, alam adsam, alam insan. Itulah kita disebut insan kamil. Nah, keberadaan kita di alam dunia ini, yang tadinya kalau sebentar ya, itu kan bahasa-bahasa seperti itu nanti ada latoif begitu ya, di latifah, latifatul awal, latifatul tsani, kemudian itu alam ahadiyah, wahidiyah, kemudian itu saya begini saja ya. Itu adalah perkara yang mudah sekali disebutkan, tetapi di dalam memahaminya, kamu itu sangat mudah sekali tergelincir terhadap pemahaman, bukan sebagaimana pemahaman yang dicetuskan oleh orang-orang yang mengatakan itu. Ini adalah lafad-lafad atau kalimat-kalimat yang sangat mudah sekali disusupi pemahaman-pemahaman yang melenceng. Jadi apakah pembahasan yang tadi disebutkan begitu ya, awalim itu ada pembahasannya, saya katakan bukan alamnya sebagaimana yang kamu sangkakan begitu, pembahasannya ada, cuman pembahasannya itu tidak seperti pembahasan yang diucapkan sama si Setu ini. Sekarang begini, bagaimana dia itu bisa memiliki akses terhadap ilmu seperti itu apabila dia tidak memiliki alat-alat untuk mengaksesnya? Kalau mau dikatakan, oh ini dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, dia sudah mengaku sebagai nabi. Karena yang mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pun tidak langsung ya melalui malaikat Jibril, itu hanyalah para nabi dan para rasul. Jadi orang yang mengaku punya ilmu langsung dari Allah itu adalah orang-orang yang mengaku nabi dan rasul, meskipun dia tidak secara sharih mengaku nabi dan rasul, maka dia itu sesat dari situ. Dan banyak sekali permasalahan yang lain, banyak sekali permasalahan yang lain, banyak sekali permasalahan yang lain. Kalau kita itu bahas satu-satu begitu ya nggak bakalan selesai. Cuman memang ada kesulitan di dalam membahas orang kayak si Setu ini. Omongannya kan nggak pernah konsisten begitu. Baru tadi ngomongin kuantum, sekarang udah kemana? Mana kuantumnya? Udah nggak diomongin lagi. Nanti kalau kita misalkan bahas bab kuantum itu ya, dia salah di level, dia udah loncat kemana lagi? Dia udah lari kemana lagi? Udah nggak selesai pembicaraan seperti ini. Jadi dari misalkan setengah jam ngomong, 1 jam ngomong, itu tidak ada permasalahan yang linear yang dia bahas. Dan itu bagi orang-orang yang bodoh ya akan menguatkan apa yang sudah mereka pahami sebelumnya. Karena perkataannya ambigu.